Tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, Mapel IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi IPS hari ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Tujuan pembelajaran IPS hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat. Wilayah laut Indonesia yang sangat besar dan luas mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati, seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, serta media transportasi antar pulau. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh itu terjadi karena posisi Indonesia, sehingga menjadi jalur perdagangan dunia. Akibatnya, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi yang melewati dan mampir ke Indonesia. Dampak positif yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan adalah yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan, yaitu kampung orang-orang Cina, dan kampung Arab, yaitu kampung yang sebagian besar penduduknya adalah bangsa keturunan Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah tadi dampak positif, sekarang dampak negatifnya. Dampak negatif yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan adalah 1. Banyaknya pencuri kekayaan laut bangsa Indonesia oleh negara asing. Yang kedua, sering terjadi bencana alam. Yang ketiga, pengawasan terhadap batas wilayah negara Indonesia sulit karena banyaknya pulau di Indonesia. Yang keempat, pengawasan keamanan terhadap kekayaan biota laut kurang. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat.
Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah budaya. Budaya antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, dan sistem kepercayaan. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut, yaitu 1. Keragaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi atau agama. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di berbagai pulau seluruh Indonesia membutuhkan sarana transportasi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga muncullah berbagai alat transportasi yang menghubungkan antar pulau tersebut. Untuk wilayah laut, dibangun pelabuhan. Hampir setiap provinsi memiliki pelabuhan laut. Contoh pelabuhannya, Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur, Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah, Tanjung Priok di Jakarta, DKI Jakarta. Selain itu juga masih banyak lagi, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Untuk wilayah udara, dibangun bandara hampir di setiap provinsi memiliki bandara. Contoh bandara atau lapangan udara itu adalah Juanda di Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Jawa Tengah, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga masih banyak lagi bandar udara yang lain. Kalian bisa mencarinya sendiri. Untuk wilayah darat, sudah banyak pembangunan jalan tol yang bertujuan mempercepat kita dalam perjalanan darat. Pasti kalian sudah pernah lewat di jalan tol. Selain itu juga jalur kereta api yang dibuat semakin canggih dan modern agar mobilitas kita semakin cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini usai sudah. Demikian materi IPS hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Semangat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.